Pemirsa, setelah berhari-hari mengalami gangguan di sejumlah instansi pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah mengakui bahwa Pusat Data Nasional telah diretas. Upaya pemulihan pun disebut sedang dikebut. Benarkah pemerintah sesungguhnya sudah mengendus upaya peretasan ini sejak 3 hari sebelum Pusat Data Nasional down? Kami akan hadirkan data dan faktanya untuk Anda berikut ini. Pemirsa, Kamis 20 Juni, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta lumpuh. Ini mengakibatkan antrian panjang pemeriksaan dan keluhan dari warganet di media sosial. Usut punya usut, ternyata sistem Pusat Data Nasional sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berada di Surabaya mengalami gangguan. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara mengungkap bahwa serangan mulai terjadi pada Kamis dini hari atau pukul 00.54 waktu Indonesia Barat. Namun pemirsa, rupanya BSSN telah mendeteksi adanya tindakan mencurigakan sejak Senin 17 Juni 2024. Tepatnya pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menurut BSSN ada upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang membuat sistem keamanan Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN menjadi rentan. Dan hingga Senin 24 Juni, BSSN akhirnya mengungkap bahwa serangan teridentifikasi sebagai Brain Saver ransomware yang dikembangkan oleh sebuah kelompok kejahatan siber. Ransomware yang merupakan perangkat lunak berbahaya ini diciptakan untuk memblokir akses ke sistem komputer. Nah pemirsa, ransomware Brain Saver ini menghapus sistem file penting dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Kita ke informasi berikutnya, bagaimana dengan dampak serangan ransomware. Nah, serangan ransomware di PDSN Surabaya ini ternyata tidak main-main dampaknya. Ada 210 instansi, baik di pusat dan daerah yang mengalami peretasan. Sebagai contoh pemirsa, dan kemudian juga menjadi viral, tentu yang terjadi di Kemenkumham. Layanan imigrasi di sejumlah titik pemeriksaan imigrasi seperti Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda hingga Pelabuhan Batam Center terganggu. Antrian tentunya mengular karena proses pengecekan keimigrasian berlangsung lama. Selain layanan imigrasi, gangguan PDSN ini juga berakibat pada layanan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online Kemendikbud. Di Depok, Jawa Barat, pemirsa, orang tua kesulitan untuk melakukan pendaftaran online hingga data anak yang tertukar dengan data anak lainnya. Peretasan di PDSN juga ternyata mengakibatkan terganggunya proses perizinan kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta lambannya proses pengajuan sertifikasi halal atau sertifikat halal di Kementerian Agama. Dan yang mengejutkan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengakui ada kebocoran data lama milik Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Polri. Nah, sebenarnya seperti apa ransomware Brain Saver ini bekerja? Pemirsa, kami akan paparkan dan mengapa dampaknya menjadi begitu besar. Ransomware pada dasarnya adalah sebuah perangkat lunak, namun berbahaya yang diciptakan untuk memblokir akses ke sistem komputer. Seorang hacker atau peretas melakukan aksinya dengan cara menebar klik tautan atau lampiran email. Jika tautan atau email tersebut dibuka, maka secara otomatis perangkat korban akan menginstal ransomware tersebut. Hacker kemudian bisa masuk ke dalam sistem dan mulai menjalankan aksinya dengan menyerang data sensitif atau sistem penting yang dimiliki oleh organisasi. Ketika sistem telah dapat dikendalikan, hacker akan menganskripsi file-file tersebut sehingga pemilik tidak dapat mengakses sistem itu. Dan usai sistem dikendalikan, data terenkripsi, hacker biasanya akan meminta korban membayar tebusan yang tinggi. Contohnya dalam kasus peretasan PDSN Kemenkominfo ini, pelaku disebut meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 131 miliar rupiah. Pemirsa, kasus peretasan atau kebocoran data di Indonesia ini bukan kali pertama terjadi. Namun lagi-lagi cara pejabat negara merespon situasi ini kerap membuat rakyat geleng-geleng kepala dan ikut bingung. Mereka yang menangani lagi-lagi tergagap-gagap dalam mengantisipasi. Sebut saja Menkominfo Budi Aris Setiadi pada Kamis 20 Juni hanya menyatakan bahwa terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional sehingga berdampak pada beberapa layanan publik dan tanpa menjelaskan lebih lanjut gangguan atau penanganan yang sudah dilakukan apa. Kemudian 2 hari berselang, Menko Polhukam Hadi Cahyanto hanya menyampaikan terdapat masalah teknis yang terjadi. Namun penyebab pastinya juga belum ditemukan.
Baru kemudian pada Senin 24 Juni atau 4 hari setelah PDSN diretas, Kepala BSSN Hinsa Suberian mengakui bahwa insiden PDSN adalah sebuah serangan siber. Pertanyaan publik kemudian, normalkah identifikasi serangan siber setelah masa peretasan 4 hari pemirsa? Dan tentunya pemirsa patut diakui insiden server imigrasi yang down yang ternyata diketahui adalah ulah hacker yang membobol pusat data nasional sangat mencengangkan publik. Tak hanya data penting negara yang akan terkuak, namun bahkan data pribadi masyarakat juga terancam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.